Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Baik, kita akan sama-sama ikuti pembacaan kitab Fathur Rabbani untuk hari ini, dan pada kali ini sudah berada pada halaman 185. Dan untuk itu kami persilahkan kepada Buya untuk memulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita lanjutkan. Kalau kitab yang ada di tangan saya ini halaman 233, di paper halaman berapa? 185. Beda cetakan ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, semoga Allah meridhoinya, al-mu'min, orang yang beriman itu, kata beliau, man hajara li nafsihi, orang yang berhijrah terhadap dirinya sendiri, yashabu syaikhan, mencari teman seorang syekh, berguru kepada seorang syekh. Ya, syekh itu ya maksudnya mursyid, pembimbing, guru. Dalam hal ilmu semacam ini, guru itu disebutnya syekh atau mursyid. Kalau di perguruan tinggi namanya ustadz. Ya. Kalau di sekolah menengah muallim. Kalau yang di SD namanya mudaris dan sebagainya. Itu istilah-istilahnya. Kalau untuk spiritual namanya mursyid atau syekh. Makanya man ta'allama bi ghairi syekhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar tanpa syekh, tanpa mursyid, fa syaikhuhu syaitan, maka syekhnya itu adalah syaitan. Artinya bisa tersesat kalau tanpa bimbingan seorang guru. Ini berhijrah dengan dirinya sendiri, mencari seorang guru, yu'addibuhu, yang mendidiknya, wa yu'allimuhu, dan yang mengajarinya, ya, dididik, diajar, la yazalu fit ta'lim min hali sigharih, yang terus menerus belajar, ya, mencari ilmu, min hali sigharihi, dari sejak dia kecil, ila ayyamuta, sampai mati. Yang namanya belajar itu tidak dibatasi dengan umur. Sejak lahir sampai masuk kuburan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi, dari geongan, ilal lahdi, sampai ke liang lahad. Artinya long life education itu sudah merupakan dasar pendidikan Islam sejak dahulu. Amerika sekarang menganut paham long life education,
Belajar itu seumur hidup, nggak ada batasnya. Ya, selagi masih hidup ya belajar dan belajar dan belajar. Itu. Ila ayyamuta sampai dia meninggal dunia. Fi awali hali, dari sejak kondisi awal, sejak langkah pertama. Al-muqri yahfadu kitab Allah. Al-muqri, orang yang membaca, pembaca atau juru baca, itu menjaga kitab Allah, Al-Quran Azza wa Jalla. Wa fi tsani halihi al-alim. Kemudian yang kedua disebut dengan al-alim. Siapa alim itu? Yu'allimuhu sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mendapat bimbingan dengan tradisi-tradisi Kanjeng Nabi Muhammad atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika taufik, dan berdasarkan taufik dari Allah itulah mulazimun lahu, dia senantiasa seperti itu, selalu belajar dan belajar dan belajar. Ya'malu bima ya'lamu, mengamalkan sesuatu yang sudah dia ketahui. Jadi mencari ilmu, setelah dapat ilmu, ilmunya diamalkan, bukan didepositokan, bukan disimpan, ya, tetapi diamalkan. Dapat satu ya diamalkan, dapatlah dua diamalkan. Jadi ya'malu bima ya'lamu fayuqarribuhu al-amalu ilal haqqi azza wa jalla. Sehingga ketika dia apapun yang dapat ilmu yang dapat dan dia amalkan, nanti akan mendekatkan dirinya, akan mendorong dia menjadi dekat dengan Tuhan. Ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu di sini itu mengamalkan ilmu apapun yang kau dapatkan diamalkan, itu yang mendekatkan diri kepada Tuhan itu. Kullama amila bima ya'lamu, manakala dia mengamalkan apa yang dia ketahui, awrathahullah azza wa jalla ilma ma lam ya'lam, akan diwariskan oleh Allah suatu ilmu yang belum dia ketahui. Jadi dengan mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan itu, pertama akan mendekatkan dirinya kepada Tuhan, yang kedua akan menambah ilmunya juga. Ya, dengan logika saja, orang yang belajar teori di SMK jurusan otomotif, sama orang yang kerja di bengkel, di SMK 3 tahun otomotif lah, di bengkel 3 bulan, kayak sekatan mana kerjanya? Ya, makanya, jadi semakin banyak praktek itu semakin menambah ilmu kita sendiri secara teori. Itu secara logis sekali masalahnya. Ya, karena selama ini kita hanya berteori, ngaji teori segala macam dihafal, tapi kalau nggak diamalin ngapain? Iya, gitu. Yuqimul qalba ala qadamai, yang menyebabkan dan juga akan menyebabkan hatinya bisa tegak di atas kedua kakinya. Artinya tegar hatinya. Ya. Namanya percaya diri, self confident tinggi. Ya, tidak lagi ada rasa gamang dan gelisah, keraguan dan sebagainya.
Jadi artinya pertama mendekatkan diri kepada Tuhan, yang kedua menambahkan ilmunya, ya kan, dan yang ketiga menambah kepercayaan, percaya dirinya. Wal ikhlasa, dan yang keempat ikhlas. Yuqarribu minhu khutah ilal haqqi, yang akan mendekatkan langkah-langkahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq itu maksudnya Allah. Allah itu disebut al-Haq, kebenaran. Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak. Makanya disebutkan di sini yuqarribu minhu khutahu ilal haqqi azza wa jalla. Maksudnya Allah azza wa jalla.